Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Ko BK. Kali ini saya akan memberikan informasi yang paling hangat yang terbaru terkait dengan kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini yang pastinya sudah dibuka oleh pemerintah ya untuk para peserta yang akan mendaftar ya untuk menerima bantuan. Nah, bantuan ini kalau di total bantuannya ini bisa berapa dan cara daftarnya bagaimana. Nah, itu nanti kita sampaikan. Tapi sebelum itu seperti biasa ya, agar apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk siswa saya di SMK YPM Pataman. Sebelum itu kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Untuk berdoa sudah selesai. Jadi langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu terkait dengan kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini memang merupakan terobosan baru yang diberikan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia ya, untuk bisa mempersiapkan di mana generasi muda ya, lulusan SMA, SMK, baik S1, D2, D3, D4 yang masih tahap mencari kerja bisa dipersiapkan lebih siap lagi untuk masuk di dunia pekerjaan atau industri atau berwirausaha. Nah, syaratnya apa aja? Nah, syarat utama untuk bisa mendaftarkan diri mendapatkan kartu prakerja yang pasti yaitu harus WNI ya, warga negara Indonesia. Nah, usianya ini minimal itu 18 tahun. Usia minimal 18 tahun. Dan persyaratan yang ketiga, tadi yang usia tadi persyaratan kedua. Kalau sudah 18 kan berarti sudah memiliki KTP, ya kan? Jadi pastikan kalau sudah siap memiliki KTP, usia 17 bisa diurus, nanti 18 bisa digunakan untuk mendaftar kartu prakerja. Nah, syarat yang ketiga yaitu tidak sedang dalam pendidikan formal yang aktif ya, atau mengikuti pendidikan formal yang lainnya, misalkan masih sekolah atau masih kuliah. Nah, untuk insentifnya, nah ini kalau misalkan kalian sudah ngurus kartu prakerja, kira-kira nanti dapat bantuan berapa sih? Nah, sebenarnya untuk bantuan yang sudah ditetapkan itu kalau di total semuanya itu sampai Rp3.550.000. Nah, itu nanti rinciannya apa saja nanti kita sampaikan ya. Kemudian sudah dibuka mulai tanggal 11 April 2020 ya, sampai minggu keempat. Minggu keempat itu tepatnya di bulan November tahun 2020 ya. Untuk kuota yang kuotanya yang dibuka di gelombang pertama ini, pendaftar pertama dibutuhkan sebanyak 164.000 peserta ya. Kemudian kalian bisa mendaftarkan ini setiap saat, kapanpun, karena aplikasi situs atau website itu terbuka 24 jam penuh. Kemudian
untuk kuota gelombang pertama itu akan ditutup pada tanggal 16 April 2020 pukul 16.00 atau jam 4 sore. Jadi pastikan kalau kalian belum mendaftar terus kuotanya masih bisa mencukupi, ya pokoknya daftar saja dulu. Nah, kalian kalau sudah daftar nanti mengikuti aturan apa istilahnya prosedur pendaftaran. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, sekarang manfaat Anda atau kalian mendaftar di kartu prakerja itu apa sih? Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga. Ya, ini di dalam kartu prakerja itu ada pelatihan-pelatihan yang bisa kalian ambil yang sesuai dengan minat dan minat dan mungkin bisa seperti bakat juga ya. Pelatihan-pelatihannya itu sangat istilahnya membuat kita itu bisa mendapatkan pengalaman baru sehingga sangat bermanfaat ya. Jadi kalau kalian daftar itu nanti kan ada tesnya. Nah, tes itu nanti yang akan menuntun Anda semua itu bisa memilih pelatihan yang sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Nah, tujuan diadakan pelatihan untuk kartu prakerja yaitu memberikan keterampilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri ya, ataupun berwirausaha. Di keterampilan-keterampilan yang mungkin saja dibutuhkan dan pasti saja sangat dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia usaha, atau bahkan Anda bisa membuka sebuah usaha baru atau berwirausaha, itu tujuannya. Kemudian alternatif untuk pelatihan itu bisa online, bisa offline, karena melihat kondisi yang sekarang yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia adanya COVID, sehingga pelatihan juga mengikuti perkembangannya. Jadi meskipun Anda melakukan pelatihan secara online, ya itu nanti tetap akan ada sertifikatnya. Nah, pelatihannya apa aja? Nah, ini yang saya sebutkan ini tidak semua ya. Jadi yang pertama mungkin cara berjualan online, kemudian caranya menjadi fotografer, kemudian bagaimana menguasai aplikasi komputer ya, kemudian kursus bahasa ini nanti bahasanya apa saja nanti kalian bisa pilih, kemudian keterampilan perawatan, kemudian atau kecantikan, kemudian menjadi pelatih kebugaran juga bisa ada pelatihan itu, kemudian cara mendapatkan penghasilan dari media sosial dan lain-lain, masih banyak. Jadi pelatihannya itu masih banyak. Nah, hingga istilahnya yang mengadakan pelatihan ini juga termasuk istilahnya sebuah marketplace yang mungkin yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Ini ada 8 lembaga pelatihan yang bisa memfasilitasi para pencari kerja ya, atau marketplace. Nah, 8 ini siapa saja? Nah, ini yang pertama yaitu Tokopedia ya. Yang kedua Bukalapak, yang ketiga Skill Academy by Ruang Guru, yang keempat Mau Belajar Apa, yang kelima Haruka Edu, yang keenam Pijar Mahir, yang ketujuh Sekolahmu, yang kedelapan Sisnaker ya, yang ketujuh tadi Sekolah.mu. Nah, untuk mitra
apa istilahnya pembayaran itu menggunakan link aja, OVO dan Bank BNI. Nah, kemudian pelaksanaan Kartu Prakerja tahun 2020 ini merupakan implementasi dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, kemudian realokasi anggaran, kemudian serta pengadaan barang dan jasa untuk penanganan coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19. Nah, kemudian untuk rincian program dari Kartu Prakerja tahun 2020 itu kalau misalkan tadi yang awal saya sampaikan itu dana kalau di total itu 3.550.000 itu terdiri dari apa aja. Nah, terdiri dari bantuan pelatihan untuk pembayaran pelatihan langsung itu sebesar 1 juta ya, dan kemudian insentif atau insentif pasca pelatihan ya, itu sebesar pasca pelatihan 600.000 itu selama ya 4 bulan. Kemudian peserta pemegang Kartu Prakerja ini akan menerima insentif survei ketenaga kerjaan sebesar 50.000 per survei untuk 3 kali survei. Jadi totalnya 150.000 per peserta. Nah, itu tadi semuanya dari total 3.550.000 ya. Nah, sekarang tahapan pada saat kita akan mendaftar Kartu Prakerja. Nah, ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu membuat akun prakerja. Nah, syarat untuk membuat akun ini Anda harus memiliki email ya, bisa menggunakan Gmail dari Google ya, Gmail tulisannya Gmail ya. Nah, dari Gmail ini Anda setelah itu masuk ke website atau situs www.prakerja.go.id ya. Kemudian klik atau tekan daftar. Setelah itu masuk di situ, kemudian masukkan nama lengkap Anda, tuliskan nama lengkap, jangan sampai disingkat ya, sesuai dengan KTP. Kemudian masukkan alamat email Anda dan kata sandi baru ya, kata sandi barunya. Setelah itu, setelah Anda memasukkan kata sandi, kemudian pastikan Anda tekan kalimat selanjutnya itu nanti, maka akan ada email balasan dari website prakerja. Kalian bisa cek email di inbox. Nah, kalau ada email masuk, nah itu nanti email itu diklik dibuka di Gmailnya. Setelah itu ada email masuk dari website prakerja. Kalian buka, masuk di situ, nanti ada sebuah link ya, sebuah link. Nah, itu bisa diklik. Pada saat Anda mengklik, maka Anda akan kembali lagi ke mana? Ke website prakerja. Berarti Anda sudah melakukan konfirmasi email. Paham ya? Jadi untuk langkah pertama itu sampai Anda melakukan konfirmasi email. Jadi mendapatkan email balasan, Anda konfirmasi, setelah itu masuk di website www.prakerja.go.id. Selanjutnya untuk langkah yang kedua yaitu mengisi data diri atau formulir kartu prakerja. Setelah Anda masuk di mana, di email kartu prakerja tadi sudah melakukan konfirmasi, maka Anda harus login. Loginnya bisa menggunakan email yang Anda daftarkan tadi dan kata sandi baru yang Anda masukkan tadi. Setelah itu login ya. Setelah masuk, Anda akan disuruh untuk mengisi
nomor KTP. Ya, pastikan ngisi nomor KTP dan yang kedua mengisi data diri secara lengkap. Nah, data diri itu apa aja? Nama lengkap, alamat email, ya, alamat tempat tinggal, alamat domisili, kemudian pendidikan, status pekerjaan, foto KTP dan foto selfie dengan KTP. Nah, pendidikan itu ada yang pendidikannya nanti berjenjang, Anda bisa pilih sesuai dengan ijazah yang Anda miliki. Ya, meskipun S1, ada kok pendidikan sampai S1 S2 ada. Ya, jadi ini memang dikhususkan. Nah, kemudian setelah Anda melakukan foto, setelah itu Anda kirim, lanjutkan, ada kolom, ada kotak kecil itu Anda setuju dengan peraturannya, dicentang juga. Setelah itu pilih berikutnya atau selanjutnya, ya. Nanti Anda disuruh memasukkan nomor HP Anda. Jadi pastikan menggunakan nomor HP yang aktif yang ada di HP-nya Anda miliki. Ya, setelah dimasukkan, nanti Anda akan secara langsung mendapatkan balasan dari prakerja, yaitu Anda akan mendapatkan nomor OTP namanya. Nomor itu nanti dimasukkan ke website yang sudah disediakan. Nanti ada berapa kotak ya, 6 kotakan mungkin, kurang lebih lah. Nah, nomornya dimasukkan di situ, kemudian Anda siap untuk mengikuti tes. Jadi datanya sudah terkirim sehingga Anda siap untuk mengikuti tes. Nah, setelah itu yang ketiga, langkah ketiga yaitu tesnya atau mengikuti tes, dan ini wajib, ya. Jangan sampai tidak diisi atau diisi dengan tidak sesuai dengan diri Anda. Jadi setelah Anda tadi masukkan nomor OTP, setelah itu Anda siap untuk mengikuti tes. Nah, tes ini mengenai tes motivasi dan kemampuan dasar, waktunya tidak lebih dari 15 menit, ya, tidak lebih dari 15 menit. Jadi siapkan alat tulis, kemudian kertas. Gunanya apa? Karena di tes itu nanti ada tes-tes menghitung, ada tes matematikanya, sehingga Anda bisa menulis, ya, menghitungnya di situ. Kemudian setelah itu tesnya sudah dikerjakan dengan baik, tinggal Anda menunggu pemberitahuan dari kartu prakerja untuk mengikuti gelombang pendaftaran selanjutnya, ya. Nah, jadi 3 tahapan tadi itu. Nah, jika Anda sudah menyelesaikan 3 tahapan tadi, berarti Anda tinggal menunggu email balasan atau pemberitahuan dari website atau situs prakerja. Nantinya, nah, dengan sabar menunggu, ya, Anda tetap mencari-cari informasi. Nah, setelah apa yang saya sampaikan tadi, ya, jadi sudah menurut kami sudah lengkap, sudah cukup. Apabila ada kurangnya, ya mohon untuk diberi saran dan kritik. Jangan lupa untuk melihat video-video saya yang lain, ya, yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi nantinya. Nah, demikian dari saya, Pak BK. Apabila ada kekeliruan, saya juga manusia biasa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak BK.